Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas TIB, mahasiswa semester 1, program studi Teknik Informatika Universitas Lamapa Poliondro. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai beberapa subtopik yang menjadi tugas dari kelompok kami untuk mata kuliah kalkulus. Mata kuliah kalkulus ini diampu oleh Ibu Nursyam Anaguna SPD MPD. Jadi, kelompok kami membahas mengenai pembahasan integral tentu dengan beberapa subtopik. Sebelum saya menjelaskan beberapa subtopik tersebut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Asmaul Husna, Putri Ramadhani, Fatima Az-Zahra, Asriani, Firda, Andi Sri Nirwana, Asrul, Ahmad Hidayat, Muhammad, dan yang terakhir Muhammad Rijal Mashud. Jadi pembahasan kami yaitu mengenai integral tentu dengan 3 subtopik, yaitu pendahuluan luas, integral tentu, dan teorema kalkulus pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan luas, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai notasi sigma. Jadi, apa itu notasi sigma? Notasi sigma ini merupakan sebuah notasi atau sebuah tanda yang melambangkan penjumlahan atau penambahan. Jadi, notasi sigma ini digunakan untuk menyederhanakan penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Jadi misalnya, kita punya penjumlahan 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, sampai seterusnya, sampai batasnya 100 kuadrat. Atau, misalnya contoh yang kedua, ada penjumlahan A1, ditambah A2, ditambah A3, ditambah A4, sampai seterusnya, sampai AN. Jadi, dengan menggunakan notasi sigma ini, kita bisa menyederhanakannya dalam bentuk yang seperti di contoh penjumlahan itu. Kedua penjumlahan itu bisa kita sederhanakan, dan hasilnya yaitu untuk contoh yang pertama, notasi sigmanya yaitu sigma I kuadrat, di mana I sama dengan 1 atau I dimulai dari 1 sampai batasnya itu sampai 100. Atau untuk contoh yang kedua, jawabannya yaitu sigma AI, I sama dengan 1 atau I dimulai dari 1 sampai dengan N. Contoh notasi sigma. Untuk contoh soal yang lain, misalnya kita punya contoh atau soal sigma I ditambah 2, I dimulai dari 1 sampai batasnya sampai 3. Jawabannya yaitu kita bisa uraikan I tambah 2 berarti, kemudian I dimulai dari 1 berarti kita mulai dari dalam kurung yang pertama 1 ditambah 2, kemudian ditambah 2 ditambah 2, kemudian tambah 3 tambah 2 sampai 3, karena batas atau angka yang ada di atas notasi sigma itu sampai 3. Jadi 1 ditambah 2, 2 ditambah 2, ditambah 3 tambah 2 hasilnya sama dengan 12. Atau misalnya ada contoh lain, penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai seterusnya sampai 45. Di sini kita diminta untuk membuat notasi sigmanya atau bagaimana notasi sigmanya. Jadi jawabannya yaitu sigma I sama dengan 1. Jadi I dimulai dari 1 sampai 45. Jadi untuk penjelasan singkat mengenai notasi sigma seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai teorema kelinearan sigma akan dibahas oleh Andi Sri Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Nirwana, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi tentang teorema kelinearan sigma. Jadi di dalam teorema kelinearan satu sigma itu mengatakan jika C satu konstanta, maka yang pertama sigma CAI di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N itu sama dengan C-nya keluar. Sigma AI di mana I-nya dimulai dengan 1 sampai dengan N. Kemudian poin kedua adalah
sigma AI tambah BI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Ini bisa kita urai menjadi sigma AI tambah sigma BI. Demikian juga dengan pengurangan jadi sigma AI kurang sigma BI. Kemudian untuk membuktikan suatu teorema itu cukup mudah. Kita buktikan untuk poin pertama saja. Sigma CAI di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N sama dengan CA1 tambah CA2 tambah CA3 sampai dengan CAN sama dengan CAI tambah A2 A3 tambah A3 tambah sampai dengan AN. Itu artinya sigma AI di mana I-nya dimulai dengan 1 sampai dengan N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani dari Prodi Teknik Informatika B kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus jumlah khusus. Untuk rumus jumlah khusus sendiri ada 4, bisa kita lihat pada layar di samping. Untuk melakukan pembuktian terhadap rumus jumlah khusus, kita dapat menggunakan definisi sigma dan sifat kelinearan. Nah, di sini saya akan melakukan pembuktian terhadap rumus jumlah khusus yang pertama menggunakan definisi sigma dan sifat kelinearan sebagai berikut. Baik, untuk pembuktian rumus jumlah khusus yang pertama, maka kita akan menggunakan identitas I ditambah 1 pangkat 2 dikurang I pangkat 2 sama dengan 2I ditambah 1. Nah, masing-masing ruas ini akan kita jadikan sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung I ditambah 1 pangkat 2 dikurang I pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung 2I ditambah 1. Untuk ruas sebelah kiri ini kita akan menggunakan definisi sigma, sedangkan untuk ruas sebelah kanan kita akan menggunakan sifat kelinearan. Sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, untuk itu maka I-nya itu harus kita ganti menjadi 1. Setelah itu di sini sudah terdapat hasilnya. Ini sudah pastinya habis, dan habis. Sehingga yang dihasilkan adalah dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 kali sigma I, di mana I sama dengan 1 sampai N ditambah N. N-nya ini kita dapat dari mana? Tentu dapat dari sini. Sigma 1 di mana I sama dengan 1 sampai N adalah hasilnya adalah N. Nah, setelah itu kita kali masuk sehingga N pangkat 2 ditambah 2N tambah 1 dikurang 1 dikurang N sama dengan 2 kali sigma I, di mana I sama dengan 1 sampai N. Yang dihasilkan adalah N pangkat 2 ditambah N sama dengan 2 kali sigma I, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, setelah itu maka diperoleh hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah N dalam kurung N ditambah 1 per 2 sama dengan sigma I, di mana I sama dengan 1 sampai N. Maka pembuktian rumus jumlah khusus ini sudah dibuktikan kebenarannya menggunakan definisi sigma dan sifat kelinearan. Nah, untuk rumus selanjutnya maka kita bisa menggunakan cara yang sama, menggunakan definisi sigma dan sifat kelinearan seperti pada pembuktian rumus jumlah khusus yang pertama ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu materi integral tentu, yaitu rumus jumlah khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai luas poligon dalam. Sebelum masuk ke contoh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu poligon. Poligon bisa disebut dengan banyak sudut, merupakan bentuk datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup. Poligon atau segi banyak merupakan sebuah kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Contoh, daerah R dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2, tentukan area Riemann. Penyelesaian, kita harus menentukan terlebih dahulu grafiknya. Kemudian maka dihasilkan AR sama dengan fx0 dikali delta x hingga fxn dikurang 1 dikali delta x. Kemudian fx
I kali delta X sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali I kuadrat. Kemudian sehingga menjadi AR 8 per N pangkat 3 kali 0 kuadrat sampai N dikurang 1 kuadrat. Kemudian di bagian kedua memakai rumus jumlah khusus, sehingga menghasilkan 8 per 3 dikurang 4 per N tambah 4 per 3N kuadrat. Jika N-nya masih muncul, maka kita memakai rumus limit, sehingga menghasilkan 8 per 3. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri pribadi. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang luas poligon luar. Untuk mencari luas poligon luar, yaitu fx f dalam kurung x i delta x. Jadi sini ada rumus untuk mencari poligon luar. Seperti sebelumnya, fxi delta x sama dengan xi pangkat 2 delta x sama dengan 8 per n3 i pangkat 2 dan sehingga menjadi a dalam kurung sn balas kurung sama dengan 8 per n3 1 pangkat 2 tambah 8 per n3 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah 8 per n3 dalam kurung n pangkat 2 sama dengan 8 per n3 dalam kurung siku 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah n pangkat 2 balas kurung siku sama dengan 8 n3 tambah n dalam kurung n tambah 1 dalam kurung 2 n tambah 1 balas kurung siku per 6. Jadi ini dimasukkan dalam rumus khusus yang ada di nomor 2. Jadi kemudian penyebutnya ditukar menjadi 8 per 6 dalam kurung siku 2n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah n per n3 sama dengan 8 per 3 tambah 4 per n tambah 4 per 3 n pangkat 2. Kemudian dijadikan limit n sampai terhingga a dalam kurung sn balas kurung sama dengan limit n sampai tak terhingga dalam kurung 8 per 3 tambah 4 per n tambah 4 per 3n pangkat 2 sama dengan 8 per 3. Jadi hasil yang ditemukan yaitu 8 per 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah remain dan contoh soal jumlah remain. Jumlah remain, misalkan fungsi didefinisikan pada interval A dan B. Fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif. Pada interval tersebut, bahkan tidak perlu kontinu. Jumlah remain dinyatakan dengan RP sama dengan N sigma I sama dengan 1 Vx kali delta X. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal jumlah remain. Contoh soal, hitung jumlah remain untuk Vx sama dengan X pangkat 2 tambah 1 pada interval min 1 dan 2 dengan menggunakan titik partisi berjarak sama dengan titik simpel XI berupa titik tengah dari interior bagian ke I dengan rumus RP sama dengan N sigma I sama dengan 1 Vx kali delta X. Penyelesaiannya yaitu V
min 0,75 tambah V min 0,25 tambah V 0,25 tambah V 0,75 tambah V 1,25 tambah V 1,75 kali 0,5. Hasilnya yaitu 1,5625 tambah 1,625 tambah 1,625 tambah 1,5625 tambah 2,2625 tambah 4,625 kali 0,5. Hasilnya 5,9375. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul dari Prodi Teknik Informatika B kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema integral tentu. Misalkan f terdefinisi dalam kurung A, B jika limit panjang P sampai dengan 0, n sigma I sama dengan 1, fxi kali delta xi ada, kita katakan f terintegralkan pada selang dalam kurung A, B. Selanjutnya b integral A fx kali dx disebut integral tentu atau integral Riemann. Fungsi dari A ke B di mana b integral A fx kali dx sama dengan limit panjang P sampai dengan 0, n sigma I sama dengan 1, fxi kali delta xi. Selanjutnya ialah teorema keintegrasian. Jika f terbatas pada dalam kurung A, B dan kontinu di sana kecuali pada sejumlah titik yang berhingga, f terintegrasikan pada dalam kurung A, B, khususnya jika f kontinu pada seluruh interval dalam kurung A, B terintegrasikan pada dalam kurung A, B. Sebagai konsekuensi dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut dapat terintegrasikan pada setiap interval tertutup dalam kurung A, B. 1. Fungsi polinomial. 2. Fungsi sinus dan kosinus. 3. Fungsi rasional asalkan tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebut nol. Itulah penjelasan saya mengenai salah satu materi integral tentu, yaitu teorema integral tentu dan teorema keintegrasian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang teorema sifat penambahan interval dan teorema kalkulus pertama. Dalam materi penambahan interval ini kita bisa menambah batas contohnya. Seperti di sini kita bagi dua intervalnya dari A sampai C, kita buat menjadi seperti ini, dari A sampai B, B sampai C. Nah, aturannya seperti ini. Jika batas bawahnya A dan batas atasnya C, kita bisa membagi dua interval sehingga integralnya pun dibagi dua. Yang pertama dari A sampai B, selanjutnya dari B sampai C. Jadi ini diurutnya dari AB, BC. Tidak diharuskan ditukar-tukar karena syaratnya seperti ini dari sifat penambahan interval tersebut. Selanjutnya, teorema kalkulus pertama. Teorema kalkulus pertama adalah
Misalkan F kontinu pada selang tutup A sampai dengan B dan X adalah anggota dari selang A sampai B. Maka kita dapat menyatakan D per dx atau turunan dari integral A sampai dengan dari suatu fungsi f T diintegralkan terhadap T, hasilnya adalah fx. Jadi inilah teorema kalkulus pertama. Jadi jika kita lihat dari bentuknya, kegunaan teorema pertama untuk mencari integral dari suatu turunan, di mana jika tidak menggunakan teorema pertama, kita harus melalui dua langkah. Yang pertama adalah mengintegralkan, kemudian yang kedua menurunkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri selanjutnya, yaitu pada bagian pembuktian. Pembuktian untuk sekarang kita sajikan sketsa bukti. Sketsa ini memperlihatkan fitur penting dari bukti. Tetap bukti lengkap harus menunggu sampai setelah kita membangun beberapa hasil lain. Untuk fx sama dengan integral ft dt. Maka untuk x dalam a, b d per dx integral ft dt sama dengan fx. Lim fx sama dengan h kurang fx per h. Lim seper h integral ft dt kurang f integral ft dt. Lim seper h integral ft dx. Selanjutnya teorema sifat perbandingan. Jika f dan g terintegrasikan pada interval a, b, dan jika fx kurang dari gx untuk semua x dalam interval a, b, maka integral fx dx kurang dari integral gx dx. Dalam bahasa tak resmi tetapi deskriptif, kita katakan bahwa integral tentu mempertahankan pertidaksamaan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Mashud. Saya akan menjelaskan materi tentang sifat keterbatasan dan kelinearan integral tentu. Yang pertama, sifat keterbatasan. Jika f terintegrasi pada a, b, maka fx terbatas di atas m besar dan terbatas di bawah m kecil untuk semua x dalam a, b. Maka integral fx dx dari a, b terbatas di atas oleh m besar dikali b, a dan terbatas di bawah oleh m kecil dikali b, a. Diketahui fx lebih kecil atau sama dengan e. Kita akan buktikan bahwa integral fx dx dari a, b lebih kecil atau sama dengan e besar dikali b kurang a. Kita bisa ilustrasikan bahwa fx seperti gambar di samping yang merupakan garis biru, y sama dengan fx. Dan kita ilustrasikan juga bahwa y sama dengan m yang merupakan garis lurus konstantan yang seperti ini. Kemudian diketahui fx sama dengan m, di mana m besar juga bisa dituliskan sebagai fungsi, misalnya gx. Oleh karena itu, m kecil dikali b kurang a adalah luas segi 4 atau kecil yang lebih bawah. M besar dikali b kurang a adalah luas segi 4 besar. Fx dx integral b, a adalah luas daerah di bawah kurva. Bukti pertidaksamaan ruas kanan, misalnya gx sama dengan m untuk semua x adalah a, b. Maka menurut teorema perbandingan, fx dx integral b, a lebih kecil atau sama dengan gx dx integral b, a. Namun gx integral b, a
dengan luas segi 4 dengan lebar B kurang A dan tinggi M. Jadi, GX dx integral B, A sama dengan M dikali B kurang A. Yang kedua, kelinearan integral tentu. Misalkan bahwa F dan G terintegrasi pada A, B dan K adalah konstantan, maka K dikali F dan F ditambah G adalah terintegrasi. Juga berlaku Kfx sama dengan K dikali integral Fx dx A, B. Juga berlaku nomor 2, yaitu integral tentu linear terhadap operasi tambah. Dan nomor 3 juga adalah integral tentu linear terhadap operasi kurang. Kita akan membuktikan nomor 2. Berangkat dari diketahui ini, akan dibuktikan hasilnya di ruas kanan. Diketahui atau bisa ditulis di bawah atau di definisi integral rima. Maka ekspresi ini bisa ditulis seperti ini. Sirma limit operasinya menuju 0 delta xi dari sini ke sini berdasarkan kelinearan sigma terhadap operasi tambah. Dari sini menuju ke sini berdasarkan kelinearan limit terhadap operasi tambah. Dari sini ke sini berdasarkan definisi integral rima. Terima kasih.